Oke, teman Pro 2, back again bersama Aye di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui Zoom, teman Pro 2, cukup jauh ya dari Sumatera Utara nih. Dengan topik kita di malam hari ini, peran komunitas debat hukum dalam membangun generasi kritis nih teman Pro 2. Sudah bersama saya ada Ridwan Hamid Lubis, teman Pro 2, salah satu anggota komunitas debat hukum di UIN Sumatera Utara. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, Ridwan. Halo, selamat malam Duan. Ya malam Kak, kalau di sini masih petang lah gitu Kak. Oh iya, benar-benar. Selamat sore ya, oke deh. Di sana masih sore teman Pro 2 karena jarak perbedaan waktunya 1 jam ya teman Pro 2. Oke, langsung saja nih Duan, karena kita dibatasi oleh waktu Duan. Diskusi kita di malam hari ini mengenai tentang debat nih. Kalau boleh tahu nih sebelumnya singkat aja Duan, bisa diceritakan bagaimana awal mula komunitas debat hukum UIN Sumatera Utara ini terbentuk? Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ridwan Hamid Lubis. Saya adalah pengurus atau dibilang adalah ketua umum umum terpilih periode 2025-2026. Wow. Di dalam satu komunitas atau organisasi internal kampus di Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu organisasi komunitas debat hukum. Oke. Nah, komunitas debat hukum ini baru berdiri di kampus Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN Sumatera Utara. Itu masih berdiri menjelang 2 tahun dan menjelang 3 tahun lah. Perjalanan ke 3 tahun nih. Okay. Jadi kenapa komunitas debat hukum ini berdiri di kampus UIN? Ya. Awal mulai itu menjadi topik utama, pembahasan yang utama di suatu fakultas itu, yang mana fakultas itu banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang memiliki bakat dan minat basic di bidang hukum. Akan tetapi mereka tidak bisa menampilkan jati diri mereka sebagai orang yang kompeten di bidang itu. Jadi sehingga itu menjadi bahan perbincangan terhadap di kalangan mahasiswa kan. Jadi mahasiswa ini bingung, gimana lah wadahku kira-kira bisa membangun pemikiran-pemikiran istilahnya yang basic dengan hukum, dan kita bisa tampil ataupun berkompetisi baik di kalangan mahasiswa lain ataupun di universitas lain. Karena banyak juga kita tengok kan, macam di Universitas Sumatera Utara ataupun UMSUM, Universitas Muhammadiyah. Nah di situ hampiran anak UIN ini untuk tampil di situ nggak ada wadahnya gitu Kak. Jadi nggak ada wadahnya dalam untuk bisa membawakan ke sana, nggak ada gitu kan. Jadi kalau untuk melalui fakultas itu jarang sekali bisa diaudit dengan fakultas. Akan tetapi, nah dari situlah mahasiswa sepakat semua dari mahasiswa, termasuk dari pimpinan DEMAP, SEMAP dan DEMAP, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau kita bilang setara BEM lah gitu kan. Jadi mereka mendirikan organisasi yang bernama Komunitas Debat Hukum sebagai wadah bagi mahasiswa ataupun mahasiswi untuk bisa mengembangkan minat dan bakat dan bisa berkompetisi di luar. Nah, jadi begitu. Untuk dinamika berdirinya organisasi Komunitas Debat Hukum ini terlalu banyak juga Kak. Dari awal berdirinya kan, namanya organisasi baru itu kan, namanya kan pasti banyak tantangan gitu yang dihadapi, bisa berdiri kokoh gitu kan. Memang organisasi baru, jadi tapi alhamdulillah setelah berdiri tahun pertama itu organisasi Komunitas Debat Hukum itu belum terresmikan sama sekali. Wadahnya udah ada, jati dirinya udah ada, akan tetapi bentuknya masih belum diresmikan, SK-nya belum keluar dari pihak fakultas. Nah, jadi di masa pelantikan saya, di masa pemilihan saya, nah disitulah mulai resminya dan mulai diakui dan SK-nya keluar di tahun 2025-2026. Nah, cukup panjang perjalanan, tapi termasuk komunitas baru nih teman Pro 2, keren karena sebagai wadah anak-anak hukum nih untuk menyalurkan bakat mereka. Tapi nih Duan, selain kemampuan berbicara, skill apa yang biasa didapat dari dunia debat ini? Kalau dari skill yang kita dapatkan dari dunia debat ini adalah kita bisa berretorika, kita bisa mengasah skill kita dari pemahaman segi hukum kita, dari skill
minat dan bakat kita untuk membaca ataupun kita bilang berdiskusi lebih rutin ya. Jadi skill yang kita dapatkan itu kita bisa public speaking kita, penyampaian rasional kita bisa lebih bagus sebelumnya gitu kan. Karena di komunitas Sahabat Hukum ini kita tuh dilatih, kita tuh dibimbing bagaimana kita bisa menyampaikan materi-materi yang baik, bagaimana kita bisa berdebat dengan baik, bagaimana kita bisa menganalisa lawan bicara kita gitu. Nah, jadi skill-skill yang kita dapatkan, apalagi untuk yang berbasic dengan hukum, ya itu sangat banyak skill ataupun sangat banyak lah benefit daripada kita ikut organisasi ataupun bergabung dengan ataupun pelajari yang namanya debat hukum gitu. Oke, keren nih teman Pro 2. Dan kalau berbicara tentang tantangan nih Duan, tantangan apa yang sering dihadapi dalam mengajak anak muda untuk aktif berdiskusi dan juga berargumentasi secara sehat? Tantangan itu yang utamanya terhadap kalangan anak-anak muda ataupun kalangan mahasiswa gitu ataupun mahasiswi, itu mereka masih kalau diajak berdiskusi masih banyak yang terlalu FOMO ataupun masih banyak yang belum. Adapun FOMO pertama ikut-ikutan aja dan akhirnya tidak aktif lagi gitu kan. Adapun yang ikut diskusi misalnya dia masih mengutamakan, masih mencari-cari istilahnya, masih bermain, masih dunia lingkupnya bermain gitu kan. Jadi belum masuk ke ruang lingkupnya itu bagaimana kita supaya menjadi mahasiswa, bagaimana bisa berdiskusi, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Mereka masih mengikuti yang namanya Gen Z ini kan masih suka nongkrong gitu kan, masih ikut. Nah, jadi disitulah salah satu poinnya agak berat kita bagaimana mengajak mahasiswa itu, akan tetapi itu menjadi tantangan dan menjadi pelajaran sama kita juga gitu kan. Bagaimana kita mengubah pola pikir apalagi kalangan anak muda ini supaya tertarik gitu kan. Kalau saya tertarik dengan berorganisasi di kampus itu awal mulai dengan diskusi itu Kak. Awal mulai dengan diskusi, saya tengok organisasi itu kan, mereka itu rutin kali organisasi ini kok rutin kali ya diskusi ya gitu kan. Jadi yang namanya kita hukum kan seharusnya yang kita tanamkan dalam diri kita itu ya jiwa-jiwa akademik kita lah gitu kan. Mau berdiri gitu kan. Untuk bisa menjadi bahan kita gitu kan, ataupun menjadi kalau kita bilang tuh menjadi pacuan kita lah, pedoman kita lah gitu kan. Apa yang kita dapatkan dari diskusi bisa kita bisa terapkan baik di kehidupan kita, baik pun nanti terhadap orang lain ataupun kawan-kawan kita sama mahasiswa ataupun mahasiswi gitu Kak. Oke, keren nih. Jadi kalau misalnya nih ya, jika sedang berdebat, mana yang lebih penting nih menurut Duan? Banyak berbicara atau banyak mendengar? Kalau dari sistem dunia berdebat, yang kita utamakan itu kita lebih banyak berbicara Kak. Oke, lebih banyak berbicara. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar, itu membuat kita pesimis dengan pendapat kita gitu kan. Contohnya kita makin banyak orang berbicara gitu kan. Jadi kita makin, aku nggak ada lagi mau bicarakan gitu. Tapi kalau kita berbicara terus dengan lantang, dengan mengungkapkan fakta-fakta, dan kita apalagi kita data-data kita itu valid semua gitu kan, kita lampirkan semua. Nah di situ lawan debat kita itu bisa kena ada artinya bisa down lah gitu kan. Kalau menggunakan metode mendengar saja itu masih apalagi kita terlalu banyak mendengar terus dari lawan gitu kan, tanpa ada banyak berbicara gitu, bisa kena poin kita bisa kena sekat terus gitu kan, kita bisa dapat nilai gitu. Oh begitu ternyata teman-teman. Jadi kalaupun kita lebih banyak mendengar ya tidak terjadi perdebatan, malah terjadi satu memotivasi, satu pendengar gitu jadinya ya. Oke, berarti ini juga bisa menjawab pertanyaan selanjutnya nih Duan. Kalau untuk membangun argumen yang kuat, yang mana yang lebih dibutuhkan, data dan fakta atau kepercayaan diri yang paling utama dibutuhkan? Yang paling yang dibutuhkan itu data dan fakta lah mungkin. Pasti ya. Karena kalau kita berbicara percaya diri tanpa ada fakta dan data, itu sama dengan kita omong kosong. Oh iya, omongnya kosong, iya, tidak ada isinya ya. Apa?
kita menyampaikan narasi yang rasional itu pun sama dengan kita berbohong gitu kan. Yes. Sama dengan kita ada fakta dan data kita, sama dengan kita menyampaikan walaupun kita penyampaian kita tiba-tiba disekat lawan kita dengan data dan fakta yang dia miliki, kita bisa terdiam. Iya, benar. Kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Oke, berarti berbicaranya tetap sumber dari data dan fakta walaupun kita berdebat ya dalam produk. Kalau berdebat tuh harus ada landasan kita. Jadi kalau berdebat itu kita nggak sembarangan berdebat, kita harus mempersiapkan fakta, data-data kita dan landasan kita untuk bisa menjadi argumentasi kita ketika kita berdebat dengan lawan debat kita lah gitu. Oke. Kalau disuruh memilih nih Duan, memilih menang debat tapi tidak mendapat pelajaran baru atau kalah debat tapi mendapat wawasan baru? Gimana tadi soalnya Kak? Kalau disuruh pilih nih Duan, yang pertama menang debat tapi tidak mendapat pelajaran baru atau kalah debat tapi mendapat wawasan baru? Kalau pada dasarnya dalam kompetisi orang pasti berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Yes, setuju. Tetapi kalau kemenangan itu tidak menghasilkan apa-apa sama kita, tidak menjadi benefit sama kita, ya untuk apa kemenangan itu kita raih? Tapi kalau kita kalah, kita banyak pelajaran yang kita ambil, banyak yang mungkin lebih dominan kita memilih kalah tapi dapat pengalaman baru, dapat. Tapi kalau kita bilang kalau pertanyaan yang demikian bertolak belakang sih Kak, kalau kita bilang kan, karena nggak mungkin kita bisa memenangkan kompetisi itu dengan argumen kita, tapi nggak mungkin juga kita nggak dapat pelajaran baru dari lawan argumen kita, gitu kan? Pada dasarnya. Cuman ya kalau seandainya pilihannya seperti itu, ya lebih baik kita kalah tapi dapat pelajaran baru gitu kan, kita banyak mendapat wawasan baru gitu. Tapi dalam kompetisi lomba dapat hukum ini kan nggak ada, apalagi dalam kompetisi ini kan nggak ada yang mau namanya kalah gitu, pasti mau menang semua gitu kan. Yes. Berlomba-lomba untuk menang gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya ada pilihan seperti itu ya kita lebih bagus memilih kalah, tapi kita mendapat pelajaran baru, dapat pengalaman baru lah gitu kan. Kita dapat ya dalam artian dari kekalahan kita itu kita bisa introspeksi diri kita gitu kan, bisa menjadi lebih baik, kita bisa menggambarkan kedepannya aku harus lebih kayak gini lagi, aku harus bisa gini lagi gitu kan, dapat pelajaran baru lah gitu dalam artian. Oke, berarti ini secara tidak langsung nih beda situasi dan kondisi. Kalau misalnya dalam pertandingan pasti orang akan memilih menang. Tapi kalau untuk diskusi sehari-hari, berdebat dengan teman-teman sesama komunitas, mungkin kita lebih mencari benefitnya atau mencari wawasan baru begitu ya kurang lebih. Iya, betul. Keren banget nih teman Pro 2. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ini terakhir dari saya nih Duan. Pesan Duan untuk teman Pro 2 nih. Pesan Duan untuk teman Pro 2 yang ingin mulai belajar berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat nih. Kira-kira apa pesannya? Ya, kalau pesannya itu terutama untuk kalangan anak muda, untuk kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi. Mulailah daya tariknya itu dimulai dari minat baca buku kan. Jadi semua ilmu, semua metode yang kita dapatkan itu, fakta dan data kita dapatkan itu, kita bisa menyampaikan narasi-narasi kita, bisa argumentasi kita, itu dengan cara kita banyak membaca. Makin banyak kita membaca, jadi fakta dan data kita itu kemungkinan besar lebih lengkap untuk bisa kita argumentasikan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Duan. Itu ya teman Pro 2 pesannya, supaya kita bisa lebih sering berpikir kritis. Kita juga harus banyak membaca, banyak mencari pengetahuan, banyak relasi juga bagus, mencari banyak teman, kan menambah wawasan begitu teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak Duan sudah meluangkan waktunya, karena waktu kita sudah dibatasi. Ini seru sekali sebenarnya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti kita akan membuatkan part 2 ya. Kita akan tetap mengulik-ngulik tentang debat ini seperti apa teman Pro 2, tapi mungkin di lain kesempatan. Dan untuk edisi hari ini CLBK harus kita akhiri teman Pro 2. Kita harus pamit, saya dan Duan pamit dulu teman Pro 2. Bye bye. Habis pikir bisa begini jatuh
jatuh cinta secepat ini. Kamu juga rasakan yang ku rasa.